Hai kawan semua, di video kali ini kita akan membahas soal tidak materi, tapi kita akan fokus membahas soal yaitu soal ujian ya, UAS Matematika 1A ITB tahun 2021. Soal yang pertama tentang integral. Baik, langsung jika integral 0 sampai ln A 9E pangkat 3x dx sama dengan 189. Saya tulis ulang soalnya ya. Integral 0 sampai ln A 9E pangkat 3x dx sama dengan 189. Maka tentukan nilai A-nya. Nah, kalau kita integrasikan maka ini akan menjadi ya 9-nya adalah konstanta akan sama. Nah, pangkatnya pangkat 3x. Nah, di sini konstantanya kan 3 ya, berarti 1/3 ya kan. Pangkat 3x. Oke, karena ini integral tentu, ada batas bawah, ada batas atas, maka kita masukkan ya, x batas bawahnya 0, x batas atasnya adalah ln A. Oke. Nah, kemudian pertama kita substitusikan x-nya batas atas ln A, sehingga kita punya 9 bagi 3, 3 ya. 3 pangkat 3 ln A ya, dikurangi batas bawah 0. Ya, 9 bagi 3, 3. Pangkat 3 dikali 0. Sama dengan, nah, ingat sifat ln, logaritma natural atau logaritma itu sama saja. Sifatnya kalau kita punya perkalian seperti ini ya, maka bisa menjadi pangkat ya kan. 3 dikali ln A menjadi 3 dikali pangkat ln A pangkat 3 ya. Jadi si pengali 3 ini akan menjadi pangkat dari A ya, bisa menjadi pangkat dari A ya sesuai sifatnya. Oke. Jadi sama maaf dikurangi 3 kali 0 itu 0, sehingga kita punya 3 dikali pangkat 0 ya. Pangkat 0 adalah 1 ya, 3 kali 1. Oke, nah ini sama dengan 189. 189. Baik, kita lanjutkan sederhanakan. Nah, dengan ln itu saling inverse. Kalau misalkan pangkat ln x itu akan menjadi x ya. Saya hilangkan saja. Atau ln pangkat x itu akan menjadi x. Ini saling hilang ya. Sehingga ini hilang. Kita punya 3 dikali A pangkat 3 ya, dikurangi 3 sama dengan 189. Kemudian 3 dikali A pangkat 3 sama dengan 189 ditambah 3 ya. Jadi 192. Oke. Nah, kemudian A pangkat 3 adalah 192 dibagi 3 ya. 192 dibagi 3 itu adalah 64 ya. Oke, kalau ini jadi 192 bagi 3 ya. 19 bagi 3 6, 6 kali 3 18. 19 kurangi 18 1, 12 bagi 3 4 ya. Jadi 64. Nah, sesuatu dipangkatkan 3 64, maka sesuatu itu adalah 4 ya. Jadi nilai A adalah sama dengan 4. Oke, gampang ya. Lanjut soal nomor 2. Misalkan x0 adalah posisi awal sebuah benda yang bergerak sepanjang sumbu x. Oke, nah di sini diketahui si benda itu hanya bergerak sepanjang sumbu x, alias hanya satu dimensi saja ya, sepanjang sumbu x saja. Jadi tidak berupa bidang gerakannya, tidak sepanjang sumbu y dan x. Nah si x0 ini posisi awal sebuah benda. Oke, yang bergerak sepanjang sumbu x dengan kecepatan Vt sama dengan cos 4t. Oke. Nah, jika pada saat t sama dengan pi per 8 ya, saat waktunya pi per 8, posisi bendanya di x sama dengan 15, maka x0 adalah ya, jadi yang ditanyakan adalah posisi awalnya ya. Oke. Yang pertama kita lihat ya, ketika T-nya sama dengan 0 alias waktunya 0 belum mulai, maka
posisi awal adalah X0 ya. Oke, ini adalah yang ditanyakan ya, posisi awalnya X0. Kemudian ketika T-nya 3 sama dengan 0, ketika T-nya pi per 8 ya, pi per 8, maka kemudian posisi bendanya di X sama dengan 15. Oke, X sama dengan 15. Nah, kemudian diketahui juga Vt yaitu suatu kecepatan dengan kecepatan cos 4T ya, cos 4T. Kecepatan si benda tersebut, oke. Nah, caranya adalah begini. Posisi akhir atau xt ya, itu sama dengan posisi awal yaitu x0 ditambah dengan apa? Ditambah dengan integral Vt dt ya. Kenapa integral Vt dt? Karena hasil integral ini adalah jarak ya kan? Oke. Ya. Jadi integral Vt dt adalah dari 0 sampai dengan t-nya kapan? Pi per 8 ya. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Jadi posisi akhir, oke. Posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah jarak ya kan, posisi akhir ya, finish sama dengan posisi awal ditambah jarak ya, jarak st ya, jarak ya kan, posisi awal tambah jarak posisi akhir ya kan, posisi awal tambah jarak dengan posisi akhir. Oke, kemudian xt diketahui yaitu posisi akhir ketika time-nya, waktunya adalah pi per 8 adalah 15. Oke, X0 ditanyakan. Ditambah, nah ini 0 sampai pi per 8 kan ya. Waktunya 0 sampai pi per 8 kan. Nah, Vt-nya kita substitusi cos 4T. Oke, cos 4T, cos 4T dt. Kemudian kita integralkan 15 sama dengan X0 tambah. Ingat, integral cos itu adalah sin ya, sin 4T. Nah, kemudian 1 per, ini kan 4 ya. 4 koefisien konstantanya 4, bagi 1 per 4 sin 4T. Kemudian kita masukkan batas bawah T-nya adalah 0, batas atas T-nya adalah pi per 8. Oke, kemudian kita lanjutkan 15 sama dengan X0 ditambah, oke, batas atas kita masukkan 1/4 sin, ya, sin 4 dikali T, berarti 4 dikali pi per 8, dikurangi 1/4 sin 4 dikali T, T-nya batas bawahnya 0. Oke, sehingga kita punya 15 sama dengan X0 ditambah, ingat, 4 dibagi 8, bagi setengah kan ya, ini 4 bagi 8, bagi setengah, sin pi per 2 itu 1 kan? 1, sin pi per 2 itu sama dengan sin 90 derajat, 1. 1 kali 1/4 adalah 1/4. 1/4 dikurangi, sin 4 kali 0 adalah 0, ya kan? 4 kali 0 itu 0, sin 0 adalah habis 0, 0 dikali 1/4 adalah 0, sehingga 1/4 dikurangi 0. Nah, setelah itu kita punya 15 ditambah X0, 15 sama dengan X0 ditambah 1/4 ya. 15 sama dengan X0 tambah 1/4, sehingga X0 adalah 15 dikurangi 1/4, sehingga jawabannya adalah X0 sama dengan 15 itu adalah 60 per 4 dikurangi 1/4 sama dengan 59 per 4 ya. Jadi jawabannya adalah 59 per 4, atau kalau mau lebih disederhanakan lagi 59 bagi 4 ya. 59 bagi 4 ini 1. Oke. Oke, ini 4, 1, 9, ini 14 ya. 14 16 3 ya. Jadi 14 3 ya, 14 3 per 4. Oke. Oke ya. Oke, ini hasilnya adalah X0-nya adalah 14 3 per 4. Jadi posisinya, posisi awalnya. Oke. Baik, lanjut soal nomor 3. Dengan menggunakan metode trapesium ya, untuk n-nya sama dengan 5, diperoleh taksiran integral 4 sampai 9 ln 1 plus
X dx. Oke, ini adalah simbol taksiran, notasi taksiran ya. Bagaimana caranya? Begini. Konsepnya begini. Misalkan ya ada suatu kurva ya seperti ini, misalkan. Nah, trapesium itu kan gini. Misalkan dengan trapesium ya seperti ini gitulah. Nah, seperti ini kan misalkan ya, kalau N-nya 5 misalkan berarti gini kan ada 5 buah trapesium ya. Artinya ini X0 ya, ini X1, misalkan ini X2, X3, X4, X5 ya. Contohnya seperti ini konsepnya dulu ya, supaya paham. Nah, untuk trapesium ya, satu trapesium itu luasnya adalah jumlah dua sisi sejajar, misalkan ini X0, ini X1 ya, jumlah dua sisi sejajar berarti X0 maaf, bukan X0 tambah X1, jumlah dua sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Jumlah dua sisi sejajar. Nah, ini kan X0, ini X1. Ini kan berarti Fx0 ya. Ini Fx1 ya, tingginya ya. Nah, jumlah dua sisi sejajar berarti Fx0 tambah Fx1 dikali tinggi. Tingginya adalah ini atau lebar si trapesiumnya, yaitu delta X ya. Kali delta X dibagi 2. Ini adalah luasan untuk satu trapesium. Oke. Nah, sehingga caranya adalah begini. Karena N-nya sama dengan 5 dan batasnya 4 sampai 9, maka 4 sampai 9 misalnya gini, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini sumbu X misalkan. Ya. Oke, berarti ini segini, ini batasnya. Berarti pas ada 5 kan? Ada 5 buah trapesium. Trapesium yang pertama adalah ini ya. Kita lihat di bagian bawahnya aja ya. Bagian bawah si sumbu X-nya saja supaya jelas. Jadi seperti ini batasnya. 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9. Alias ada 1, 2, 3, 4, 5 buah trapesium ya kan? Nah, pas, jadi pas ya. Jadi selangnya adalah satu-satu ya kan, satu-satuan. Nah, kemudian setelah itu untuk mendapatkan taksirannya kita pakai rumus ini ya kan. Nah, caranya adalah pakai rumusnya jumlah dua sisi sejajar ya kan. Berarti F ya, F4 dulu dong, 4 sama 5 dulu ya. F4 kan, F4 tambah F5 ya dikali tingginya kan ini ya, tingginya kan delta X kan, alias 1 ya. Oke, bagi 2 ya. Nah, terus tambah lagi. Oke, F5 sama F6. F6 kali tinggi bagi 2 ya. Terusnya tambah lagi F6, F7, seterusnya sampai dengan F4, 5, 5, 6. F8, F9 ya. F8 tambah F9, kemudian dikali tingginya 1 bagi 2 ya. Nah, kemudian di sini kan ada bagi 2 semua ya. Jadi setengahnya saya keluarkan. Oke. Setengahnya saya keluarkan. Nah, ini adalah angka 1 kan 3 ngaruh ya. Lebarnya 1 kan, delta X-nya. Jadi ini saya abaikan semuanya. Sehingga kita akan memiliki F4 tambah. Ingat, F5 ada 2. 2 kali F5. Ingat, F6 juga ada 2. Kenapa? Karena di sini ada F6 plus F7 ya kan? Paham nggak? 4 sama 5. 5 sama 6. Nah, 5-nya di mana otomatis ada 2 kan, F5 kan? 6 sama 7. Di sini ada F6 tambah F7 sehingga F6-nya ada 2. Oke. 2 F6 dan seterusnya semuanya juga ada 2. 2 F7 plus 2 F8. Nah, kecuali F9 ada 1. Kenapa? Karena sebelum F8 plus F9 ini ada F7 plus F8 kan? F7 plus F8 lalu plus F8 plus F9. Sehingga F8-nya ada 2, F9 cuma ada 1 ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan ke fungsinya. Nah, ini diketahui ya, fungsinya itu adalah fx-nya adalah ln 1 plus x ya. Oke. Oke, setengah. Nah, ln
Nah, 1 plus X berarti 1 plus 4 ya. Ln 1 plus 4 tambah 2 kali ln 1 plus 5 tambah 2 kali ln 1 plus 6 tambah 2 kali ln 1 plus 7 tambah 2 kali ln 1 plus 8 tambah 2 kali ln 1 plus 9. Maaf, ini 1 ya, bukan 2. Oke. Nah, khusus untuk F4 dan F9 ini ada 1 ya. Oke. Yang lainnya 2 ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya ya. Oke. Saya lanjutkan ke sini ya, ke atas. Oke, saya lanjutkan ke atas. Jadi setengah dikali ln 5 tambah 2 ya. 2-nya saya keluarkan ya. Jadi ln 6 tambah ln 7 ya kan? Ln 6, oke, tambah ln 7, tambah ln 8, tambah ln 9. Tambah ln 8, tambah ln 9 ya. 2-nya saya keluarkan karena sama-sama ada 2. Oke, tambah ln 10. Oke. Nah, sifat logaritma natural, ingat, ini ada setengah ya, setengah. Ln 5 tambah ln 10, berarti kalikan kan 5 kali 10 ya. Berarti kita punya ln 50 ya. Tambah. Nah, ingat 2 dikali ln ya, ln tambah kalikan 6 kali 7 kali 8 kali 9 berapa? 6 kali 7 42, 8 kali 9 72. Coba kalikan ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 7 kali 2 14, 4 kali 7 28, tambah 1 29. Berarti 4 2 1 0 3024 ya. 3024. Oke, berarti kita punya hasilnya seperti ini. Oke. Nah, lalu ini semakin mendekati di opsinya ya. Opsi mana yang betul? Caranya adalah kita kalikan setengahnya. Oke, sehingga setengah kali ln 50 ya sudah, setengah ln 50. Tambah, nah ini setengah sama 2 saling menghilangkan ya. Setengah dikali 2 1. Sehingga plus ln 3024. Inilah jawabannya. Sehingga jawaban yang betul adalah yang D ya, yang D. Baik, langsung nomor 4. Misalkan fx sama dengan ln akar 5x plus 8 dibagi 3x plus 10 untuk x lebih besar dari 0. Kemiringan garis singgung kurva y sama dengan fx di titik 1,0 adalah, caranya adalah turunkan ya. Jadi fx kita turunkan pertama, jadi fx yang x itu sama dengan, nah, untuk bentuk ln seperti ini, ln sesuatu, ln fx, kalau kita turunkan, ya, kalau kita turunkan, maka hasilnya akan jadi 1 per fx, ya, dikalikan turunan fx-nya, fx yang x. Oke, sehingga ln sesuatu, ln fx, ya, jadi fx di sini adalah akar 5x plus 8 dibagi 3x plus 10. Berarti hasil turunannya 1 per akar 5x plus 8 per 3x plus 10 ya. Dikalikan turunan dari ini kan, akar 5x plus 8 per 3x plus 10. Ya, dikalikan turunannya. Baik, kita cek dulu turunannya apa hasilnya. Jadi 5x plus 8 per 3x plus 10 itu pangkat setengah ya. Jadi akar itu sama aja pangkat setengah. 5x plus 8 per 3x plus 10 pangkat setengah. Kita akan mencari turunannya jadi apa? Nah, ini misalkan sesuatu pangkat setengah ya, sesuatu pangkat setengah. Kalau kita turunkan, turunannya adalah setengah dikali sesuatu itu, pangkatnya berkurang 1 kan, setengah min 1, ya udah min setengah ya. Nah, sesuatunya ini diturunkan lagi. Oke, si kotaknya diturunkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini hasil turunannya adalah setengah dikali 5x plus 8 per 3x plus 10 pangkat min setengah. Nah, si sesuatunya 5x plus 8 per 3x plus 10-nya diturunkan lagi. Oke. Jadi caranya adalah gini.
Kalau kita punya 5x plus 8 per 3x plus 10, ini misalkan kita misalkan U per V, maka turunannya adalah U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat, kan? U aksen, berarti kan turunan 5x plus 8, 5 turunannya ya. V, 3x plus 10, dikurangi turunan V ya, V aksen U, turunan 3x plus 10 ya 3, dikali U, U-nya adalah 5x plus 8. Dibagi V kuadrat, dibagi 3x plus 10 kuadrat. Nah, kita sederhanakan, 5 kali 3x adalah 15x plus 10 ya. Berarti 15x plus 50 ya. 50 adalah 5 kali 10 dikurangi 3 kali 5x. 15x min 3 kali 8 ya. 3 kali 8 24. Ini ada minus kan, bagi minus 24. Dibagi 3x plus 10 kuadrat. 3x plus 10 kuadrat. Sehingga ini kalau saya sederhanakan, ini masukin ke sini ya. Berarti kan 15x kurang 15x habis 50 kurang 24 26. 26 per 3x plus 10 kuadrat ya. Oke, ini seperti ini. Ini adalah hasil turunannya ya. Sehingga ini semuanya kita masukkan ke sini ya. Ini adalah hasil turunan dari 5x plus 8 per 3x plus 10 pangkat setengahnya. Oke, kita masukkan. Ya, ini langsung aja 26 dibagi 2 ya. 26 bagi 2 adalah 13. Oke, 13 per. Oke, ini adalah pangkat setengah ya. Ingat, ini pangkat setengah. Nah, pangkat setengahku jadi dibalik ya kan. Sama aja 1 per akar 5x plus 8 per 3x plus 10 ya. Ini sudah pangkat min setengah ya. Kemudian 3x plus 10 kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan. Yang ada akar dikali akar kan hilang ya. Dalamnya sama, sudah sejenis. Sehingga kita tulis 13 per 5x plus 8 per 3x plus 10 ya. Nah, dikalikan 3x plus 10 kuadrat. Oke. Nah, ini ini bisa hilang ya. 3x plus 10 kuadrat dibagi 3x plus 10 kan tinggal seperti ini saja. Jadi 13 per 5x plus 8 ya. Ini kan 3x plus 10 kuadrat dibagi 3x plus 10. Ya udah tinggal sisa 3x plus 10 aja ya. Oke. Nah, sehingga ini adalah f aksen x. Nah, yang ditanyakan adalah kemiringan garis singgung kurva y sama dengan f di titik 1,0. Artinya di titik ketika x-nya 1, y-nya 0 ya kan? Ya udah masukkan x-nya 1 ke sini ya. Sehingga kita punya f aksen 1 adalah 13 per 5 kali 1 5, 5 tambah 8 13. Ya, 13 dikali 3 kali 1 3, 3 tambah 10 13, 13 kali 13 ya. Jadi 13 per 13 kali 13. Set set hilang sehingga jawabannya adalah 1 per 13. Oke. Oke, lanjut. Nomor 5, misalkan R adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar 3 per 2X, sumbu X, dan garis Y sama dengan C. Ya. Baik, kita sketsakan dulu untuk daerahnya ya. Yaitu pertama saya gambarkan sumbu Y, kemudian gambarkan sumbu X. Ya. Nah, lalu kurva Y sama dengan akar 3 per 2X ya. Jadi Y sama dengan akar 3 per 2X ya. 3 per 2 akar X sama aja ya, seperti ini kalau saya pisah. Nah, ini kan kurang lebih setipe ya, setipe dengan Y sama dengan akar X ya. Setipe dengan Y sama akar X seperti ini ya, kurang lebih. Hanya beda kecekungannya saja. Oke. Misalkan seperti ini kurvanya. Ya. Kemudian dibatasi oleh, ya saya tulis dulu Y sama dengan akar 3 per 2X. Kemudian dibatasi oleh sumbu X, ya ini sumbu X. Kemudian dibatasi oleh X sama dengan C. Ini X sama dengan C ya. Sehingga jelas
daerah R yang dimaksud adalah ini ya, yang ini. Oke, ini. Nah, kemudian jika volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah R mengelilingi sumbu X, artinya diputar ke arah sumbu X ya, diputar ke sini ya, sumbu X, adalah 3pi satuan volume, maka nilai C adalah, oke, jadi ini adalah volume benda putar ya. Caranya adalah ini, misalkan saya seperti ini, maaf. Misalkan sumbu X-nya adalah sumbu putarnya seperti ini ya. Ini adalah daerah R. Nah, maka diputar seperti ini kan membentuk tabung-tabung ya, tabung-tabung tipis ya kan, silinder. Oke. Nah, volume tabung-tabung ini ya, ini tabung yang rapat dirapatkan. Nah, ini adalah volumenya adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alas dikali tinggi. Luas alas tabung adalah pi R kuadrat ya kan? Pi R kuadrat dikali tinggi ya. Nah, sehingga volume tabung luas alas kali tinggi adalah pi R kuadrat. R itu adalah ini ya, jari-jari. Jari-jari tabungnya ini kan. Silindernya ini jari-jarinya. Artinya sama dengan nilai fx-nya, nilai kurvanya ya. Jadi pi R kuadrat adalah pi kali fx kuadrat. Dalam hal ini adalah si kurvanya adalah y sama dengan akar 3/2x ya. Akar 3/2x pi R kuadrat, ini jari-jari ya, sebagai jari-jarinya, dikali tinggi. Tingginya adalah ketebalannya ini ya. Ketebalan si silindernya, tabungnya ya. Alias delta X. Oke. Jadi T-nya ini adalah delta X. Oke, atau dx ya. Karena saking tipisnya, sangat tipis. Dari mana sampai mana? Dari sini 0, jelas 0. Kenapa? Karena ini kurva y sama dengan akar 3/2x melalui 0,0 ya. Ketika x-nya 0, y-nya 0. Sehingga dari 0 sampai dengan kapan? Yaitu sampai dengan x-nya sama dengan c ya. Katanya volumenya adalah 3pi ya, 3pi satuan volume. Jadi volumenya sudah diketahui ya. Jika volume benda pejal yang diperoleh memutar daerah R mengelilingi sumbu X adalah 3pi, jadi 3pi diketahui satuan volumenya. Kemudian disuruh mencari nilai C-nya, batas atasnya. Oke, langsung saja ini pi dengan v kita coret ya. Kemudian kita pangkatkan, kuadratkan, jadi kan kita punya 0 sampai C, akar dikuadratkan hilang, berarti 3/2x dx. Nah, sama dengan 3 ya. 3/2 kita integralkan bagi 3 per x-nya pangkat 1 ya. 1 tambah 1 2, berarti 3/2 kali 2 x pangkat 2 ya. Oke, batas atas C, batas bawah 0 sama dengan 3. Jadi kita punya 3/4 x kuadrat, batas bawah 0, batas atas C sama dengan, masukkan saja ke sini. Berarti 3/4 C kuadrat dikurangi 0 ya. 0 pangkat 2 kan 0. 0 kali 3/4 0. Jadi kita punya 3/4 C kuadrat sama dengan 3 ya. Oke. Nah, 3/4 C kuadrat sama dengan 3. Saya lanjutkan ke sini ya. 3/4 C kuadrat sama dengan 3. 3-nya hilang. Jadi kita punya C kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, C kuadrat itu bisa jadi C-nya itu bisa 2 atau bisa negatif 2. Namun di sini karena C-nya adalah sebelah kanan sumbu Y alias di sumbu X positif, sehingga nilai C-nya pastilah positif. Oke, sehingga hasilnya adalah akar 4 sama dengan 2 ya. Jadi nilai C-nya adalah sama dengan 2. Oke, lanjutkan nomor 6. Dengan metode substitusi, integral berikut dapat dituliskan sebagai, baik. Nah, caranya gampang. Kita misalkan U. Tipsnya adalah gini, saya kasih tips. Misalkan U itu adalah yang kompleks ya, yang agak kompleks, yaitu 1 plus sin 3x ya. Oke. Kenapa yang agak kompleks? Karena akan disederhanakan. Misalkan U-nya ini. Oke. Nah, sehingga selanjutnya adalah kita turunkan DU ya.
Kalau 1 diturunkan jadi 0 ya. Sin 3x diturunkan menjadi, sin diturunkannya jadi cos ya. Tetap tulis 3x. Lalu di dalamnya juga diturunkan. 3x diturunkan jadi 3 ya. dx. Oke. Nah, karena di sini cos 3x dx tanpa ada angka 3, sehingga kita tulis saja kalau cos 3x dx akan menjadi apa? 3-nya ke sini kan, jadi 1/3 ya. 1/3 du sama dengan cos 3x dx ya. Setelah ini ya sudah, kita ubah saja integralnya. Oke, jadi per 1 plus sin 3x jadi u ya. Berarti u pangkat 6. Cos 3x dx di sini menjadi 1/3 du ya. 1/3 du ya. Du-nya di sini du ya. 1/3 du ya. Ini 1 ya. Seperti ini. Nah, lantas bagaimana untuk batasnya? Sebetulnya kalau dilihat dari opsi, ini adalah ada dua kemungkinan, bisa C, bisa D ya. C ataukah D. Namun hati-hati teman-teman, kita mesti substitusi juga. Jadi substitusi tidak hanya sebatas yang diintegralkan, tapi batasnya juga mesti disubstitusi ya. Kita ingat bahwa U sama dengan 1 plus sin 3x ya. Nah, ketika x-nya sama dengan 0, batas bawah ya kan, x-nya 0, maka kita akan peroleh U sama dengan 1 plus sin dikali 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Sin 0 adalah 0. Sehingga 1 plus 0 sama dengan 1. Ya. Yang awalnya X sama dengan 0 akan menjadi U sama dengan 1. Di bawahnya X-nya 0. Di sini kalau batasnya dalam U, maka ini 1. Oke. Nah, batas atas X-nya adalah pi per 6. Masukkan U sama dengan 1 plus sin 3 dikali pi per 6. Ya. 3 dikali pi per 6 adalah pi per 2. Ya. Sin pi per 2 adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Sehingga yang semulanya adalah batas atasnya pi per 6. Ya. Maka dalam batas U akan menjadi 2. Oke. Sehingga jawaban yang betul adalah C. Soal 7. Luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 8X dan garis Y sama dengan 4X adalah, oke, ini soal sekelas tingkat SMA. Caranya adalah mudah, kita sketsakan dulu kurvanya ya. Kalau ini kan kita bisa faktorkan menjadi X dikali X plus 8 ya. Oke, karena sama-sama bisa dibagi X. Akarnya adalah apa? Ini kan X sama dengan 0. Kalau ini akarnya apa? X sama dengan min 8. Berarti X sama dengan 0, X sama dengan min 8. Kurvanya, apakah kurvanya bentuk U atau U kebalik? Karena dia positif, koefisiennya, yaitu X kuadrat, koefisiennya 1 positif, maka dia akan kurvanya bentuk U tersenyum. Ya. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kemudian dibatasi juga oleh garis Y sama dengan 4X. Oke, Y sama dengan 4X. Oke, misalkan Y sama dengan 4X seperti ini ya. Oke. Nah, karena Y sama dengan 4X pasti melalui 0,0 ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga melalui titik ini. Nah, inilah daerahnya. Oke. Ya, kita disuruh untuk mencari luas daerah yang diarsir ini. Caranya adalah kita cari titik potongnya. Titik potongnya di sini ya, 1 udah ketahuan, yaitu 0,0 titik potongnya ya, 0,0 dan satu lagi ini. Ini titik potongnya apa ya? Apa koma apa kan? Nah, cara titik potongnya adalah ya udah sama dengan kan Y1 sama dengan Y2. Y1 yang pertama adalah X kuadrat plus 8X. Y2 yang kedua adalah 4X ya. Jadi kita punya X kuadrat plus 8X kurangin 4X ya. Plus 4X sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, ketahuan di sini titik potongnya ada 2. Yaitu X sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya min 4. Ya. X sama dengan 0 sudah ini ya. X min 4 di sini. Oke. Nah, X-nya min 4. Y-nya berapa? Min 4 masukin ke salah satu ya.
Min 4 kali 4 min 16. Oke. Oke. Kita sudah punya batas-batasnya, langsung integralkan. Jadi integral tentu batas bawahnya dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. X-nya kirinya adalah min 4, yang kanan X-nya adalah 0. Lihat, untuk kurvanya itu adalah bukan kiri ke kanan, tapi atas dikurangi ke bawah ya. Yang atas itu adalah garis ini kan? Lihat yang ada di arsir. Kalau saya zoom in seperti ini, ya, yang ini atas ya. Atas itu adalah kurva 4x ya. Dikurangi yang bawah ini melengkung ya. Ini kan jadi begini, melengkung itu adalah x kuadrat plus 8x ya, dx. Oke, kita sederhanakan sama dengan integral min 4 sampai 0, 4x dikurangi x kuadrat kurangi 8x dx ya, sama dengan, tulis lagi min 4 sampai 0, kita punya min x kuadrat, 4x dikurangi 8x adalah min 4x ya, dx. Integralkan menjadi sama dengan min x kuadrat diintegralkan berarti min 1 per 3 ya. Min 1 per 3 x pangkat 3 min 4x integralkan 4 per 2 ya. 4 bagi 2, 2x kuadrat integral min 4 sampai 0. Masukin ya. Masukin 0-nya, 0 ke sini semuanya jadi 0 ya. 0 ya, 0 habis dikurangi min 4 pangkat 3 min 64. Oke, min 64 diminuskan lagi plus ya, plus 64 per 3 ya. Min 4 pangkatkan 2, 16 ya. 16 kali 2 min ini ya, 32. Oke, sehingga kita punya minus 64 per 3 ditambah 32. Oke. Inilah jawabannya. Jadi sama dengan minus 64 samain penyebutnya 3 ya, ditambah 32 kali 3 96 ya. Jadi minus 64 ditambah 96 per 3. Hasilnya adalah 32 per 3. Oke. Inilah jawabannya 32 per 3. Oke. Atau sama dengan 32 bagi 3 itu 10. Sisa 2 ini per 3. Oke, jawabannya adalah 10/2 per 3. Lanjut nomor 8. Pada papan jungkat-jungkit dengan panjang 7 meter dan poros di tengah, Andi duduk pada ujung kanan dan Bimo duduk pada ujung kiri. Oke, saya gambarkan ada papan jungkat-jungkit ya. Oke, porosnya di tengah, Andi duduk pada ujung kanan ya, Andi. Oke. Kemudian Bimo pada ujung kiri ya. Masa Andi adalah 40 kg. Oke, berarti diketahui di sini MA adalah 40 kg. Kemudian massa Bimo adalah 65 kg. Berarti MB sama dengan 65 kg ya. Nah, papan ini akan seimbang jika baik jadi sigma XI MI itu harus sama dengan 0 ya, di mana XI adalah jarak terhadap porosnya, MI adalah masanya. Oke. Baik, perhatikan bahwa panjang papan jungkat-jungkit adalah 7 meter. Sehingga jarak A ya, XA, jarak A ke yang di tengah ini adalah pusat tengah ini adalah 3,5 meter ya. Kemudian XB adalah 3,5 meter juga kan, jarak B ke poros di tengah ini. Sehingga kita punya MA kali XA tambah MB kali XB, ini pasti 3 sama dengan 0 ya, karena 3 seimbang. Supaya sama dengan 0 seimbang, maka harus ada Didi ya. Di pilihan A sampai D, maaf, ada Didi atau ada Doni ya. Si D ya. Jadi D, Didi atau Doni plus MD, XD
itu sama dengan 0. Oke. Sekarang MA. MA adalah 40. Oke, MA adalah 40. Kemudian XA adalah 3,5 ya. XA adalah 3,5. XA 3,5 atau 7/2 saja ya. Saya tulis 7/2. Oke. Kemudian ditambah MB adalah massa BIMO, yaitu 65. Kemudian XB adalah jarak BIMO ya. Oke. Nah, supaya ini bisa sama dengan 0, saya bedakan tanda. Yang sebelah kiri poros negatif, yang sebelah kanannya positif ya. Saya bedakan tanda sehingga yang si BIMO ini saya kasih tanda minus ya, negatif. XB. XB-nya adalah 3,5 atau 7/2 ya. 7/2. Kemudian MDXD. Otomatis kan si BIMO kan beratnya 65. Si Andi beratnya adalah 40. Sehingga ini condong ke arah si Bimo kan, sehingga harus ditambahin yang di kanannya ya, yaitu yang arah si Andi, yaitu yang positif ya, harus positif. Ini MD XD ya, MD XD sama dengan 0. Baik, kalikan ya, 40 kali 70 280. Oke, dibagi 2 ya, ini sama-sama dibagi 2. Ini minus kan, dikurangi 65 dikali 7 ya. 65 dikali 7 itu berapa? Itu 455 ya. 455. Oke. 455 nanti 280 dikurangi 455 itu adalah 175 ya. 175. Jadi MD XD sama dengan 0. Ini kurangi ini adalah minus 175/2 ya. Ditambah MD dikali XD sama dengan 0. Oke. Oke, ini kita punya 175/2. Oke, jadi sebetulnya supaya seimbang, maka di sini kita dapat kesimpulan bahwa MD kali XD atau massa CD ya, massa CD dikalikan dengan XD, jarak terhadap pusat papan ya. Oke, jarak terhadap pusat papan itu XD, hasil kalinya MD kali XD haruslah sama dengan 175/2. Kenapa? Supaya hasil totalnya 0, seimbang ya kan? Harus 175/2. Baik, kita coba buktikan ya. Nah, untuk opsi A sampai D, keempat opsinya itu ada di sebelah kanan pusat papan. Oke. Ya, duduk di sebelah kanan pusat papan. Sebelah kanan pusat papan semuanya, sehingga kemungkinan A sampai D betul. Selanjutnya kita tinggal lihat angkanya. Oke, lihat angkanya. Intinya MD kali XD adalah harus 175/2. Oke, opsi A 50 dikali 7/4. Oke, 50 dikali 7/4. Oke, 50 dikali 7/4 ya sama dengan 50/4 bisa ya bagi 2 ya. Berarti 25 kali 7/2 ya. Berarti 25 kali 7 berapa? 25 kali 7, 5 kali 7 adalah 35, 2 kali 7, 14, tambah 3, 17, 5 ya, berarti 175/2. Nah, betul, jawabannya sama. Tepat di opsi A itu adalah 175/2, hasil kali dari massa dengan jarak terhadap pusat papan. Sehingga jawaban yang betul adalah yang A. Oke. Oke, nomor 9. Untuk nomor 9, pernyataan berikut yang salah adalah, oke, mudah ya. Yang salah saja, ini kan dia saling inverse, cos dan cos inverse ini, sehingga ini akan sama, minus 1/7 ke minus 1/7. Kemudian yang B, sinus inverse dan sinus itu saling hilang, minus 5/4pi akan menjadi minus 5/4pi, betul. Nah, kemudian yang C, ini kelihatannya salah ya. Nah, untuk yang C ini misalkan ya, X ini itu adalah X-nya itu kita misalkan apa? Sin sesuatu ya, sin T ya. Berarti integral 1 per akar 1 min X-nya kuadratkan, berarti kan sin kuadrat T ya. Kemudian dx kan akan sama saja dengan
sin T diturunkan berarti cos T dt ya, cos T dt. Oke, ini akan sama dengan dx-nya akan menjadi cos T dt. Sama dengan 1 min sin kuadrat T adalah cos kuadrat T ya. Ini cos T dt. Ini akan menjadi integral cos T, akar cos kuadrat T adalah cos T. Oke, ini hilang, sehingga kita punya integral 1 dt ya. Kita punya T plus C ya. Masukin lagi T-nya. Karena X-nya adalah sin T, maka T-nya adalah sin inverse T ya. Sin inverse X ya. Oke, sehingga harusnya sin inverse X jawabannya ya. Ini salah. Sehingga yang jawaban yang benar adalah yang C. Mencari pernyataan yang salah. Oke, lanjut nomor 10. Untuk nomor 10, jika fx sama dengan mutlak x min 1 untuk min 1 sampai dengan 1 ya. Kemudian nilainya fx adalah 5 jika 1 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 7. Nah, maka integral min 1 sampai 7 fx dx. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya yaitu integral min 1 sampai 7 fx dx. Kita jabarkan berdasarkan sifat ini. Fungsi fx kan dibagi dua tuh, dari min 1 sampai 1, kemudian 1 sampai 7. Sehingga kita harus pisahkan dari min 1 sampai 1 dan kita pisahkan, jumlahkan dengan 1 sampai 7. Ya. Oke, seperti ini ya. Lantas kemudian yang kita lakukan adalah masukkan si fungsinya. Min 1 sampai 1 fungsinya pakai mutlak X min 1 ya. Dan 1 sampai 7 fungsinya pakai 5 ya. 5 dx. Oke. Nah, ingat sifat mutlak itu beda ya. Mutlak X nilainya akan menjadi X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Akan menjadi min X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Nah, untuk yang X-nya lebih kecil dari 0 akan menjadi min X, yaitu min 1 sampai 0, ya kan? Akan menjadi min X, ya, paham nggak? Si mutlak X ini harus berubah menjadi min X ketika di area negatif, ya, min 1 sampai 0. Jadi min X dikurangi 1 dx, ya, tambah. Kemudian di area 0 sampai 1, si mutlak X akan menjadi X ya, akan menjadi X, si mutlak X akan menjadi X ya. Oke, min 1 tulis tetap. Tambah 1 sampai 7, 5 dx. Oke, kita punya min X, integralkan min setengah X kuadrat, min 1 integralnya adalah min X. Masukkan batasnya min 1 sampai 0, tambah X diintegralkan menjadi setengah X kuadrat, min 1 jadi min X ya. Batasnya 0 sampai 1, tambah 5 integralkan menjadi 5x. Batasnya 1 sampai 7. Paham ya, sampai sini gampang. Masukkan saja batasnya. Saya tulis di sini ya. 0 masukkan, berarti kan 0 habis ya. 0 kurangi 0, 0. Dikurangi. Min 1 pangkat 2, 1. Kali min setengah. Dikurangi min 1 plus 1 ya. Oke. Tambah. 1 masukin ke sini. Berarti kan setengah kali 1 kuadrat. Setengah. Dikurangi 1 ya. Oke, dikurangi 0 masukkan 0 semua ya. Oke. Tambah 5x, 5 kali batas atas ya. 5 kali 7 35 dikurangi 5 kali 1 5. Oke. Oke, kita punya sama dengan setengah dikurangi 1 ya. Ini kan minus kali minus plus, minus kali plus minus ya. Oke, tambah setengah dikurangi 1 tambah 30 ya. 35 kurangi 5, 30. Sama dengan setengah tambah setengah itu 1. Ya, 1 kurangi 1 kan habis kan? 0 kan? Oke. Berarti tinggal min 1 tambah 30. Yaitu 29. Oke. Oke, nomor 11. Lanjutkan nomor 11. Untuk nomor 11, laju pembiakan bakteri sebanding dengan banyaknya bakteri pada saat itu, yaitu
DY/DT sama dengan KY. Ya, saya tuliskan dulu. DY/DT sama dengan KY. Dengan YT menyatakan banyaknya bakteri pada saat T, ya kan, dalam hari. Satuan waktunya hari, ya, bukan detik, bukan menit. Dan K suatu konstanta positif. Oke, dalam waktu 13 hari, bakteri dengan jumlah 1000 berkembang menjadi 9000. Maka nilai K per ruang 3 sama dengan, oke, langkah pertama kita tuliskan formulanya, persamaannya yaitu dy per dt, dy/dt sama dengan KY. Nah, di sini kita kelompokkan Y dengan Y, K dengan T ya. Sehingga kita punya kelompokan dy per Y sama dengan KDT. Oke. Setelah itu kita integralkan. Ya, integralkan kedua ruas, integral 1 per Y dy ya sama dengan integral K dt. Ya. Yang ini 1 per Y dy akan menjadi ln Y. Ya. Jadi ln Y. Ya. Kemudian KDT akan menjadi KT ya. KT plus C ya. KT plus C ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian stop dulu sampai sini ya. Kita tahan sampai sini. Kita masukkan informasi yang lainnya. Yaitu dalam waktu 13 hari, ya, ketika T-nya 13, itu jumlah bakterinya dari 1000 berkembang menjadi 9000 ya. Artinya ketika 13 hari jumlah bakterinya adalah 9000 kan. Ketika T-nya 0, misalkan hari pertama belum dihitung ya 0, maka jumlah bakterinya kan mula-mulanya 1000 ya. T mula-mula 0, jumlah bakteri mula-mula 1000 ya kan. T 13 hari kemudian bakterinya 9000 ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mencoba menyederhanakan. Caranya adalah, nah ini. Ingat ketika T-nya 0 ya, ketika T-nya 0, nah, alangkah lebih baiknya namun kita pangkatkan E dulu ya, pangkatkan E dulu. Jadi kan kita punya ln Y sama dengan KT plus C. Nah, kita pangkatkan E dulu, kedua persamaan ini ya, kedua ruas. E pangkat ln Y sama dengan E pangkat KT plus C ya. Sama saja ya, kita perlakukan sama. Kiri dan kanan. Nah, ini supaya tujuannya adalah saling menghilangkan E dengan ln itu saling inverse sehingga kita punya Y sama dengan, ya kan? E pangkat KT, berarti kita punya E pangkat KT, ini kan plus ya, jadi sifatnya kali E pangkat C. Nah, C kecil ya, jadi Y sama dengan C besar ya, C besar E pangkat KT ya, jadi suatu konstanta dikali KT. Nah, ketika T-nya 0, ingat ketika T-nya 0 mula-mula, maka jumlahnya 1000 ya. Ini nilai Y-nya ya. Y0. Oke, Y0-nya 1000. Berarti nilai Y-nya adalah 1000 ketika T-nya 0. E pangkat K kali 0. K kali 0. E pangkat K kali 0. E pangkat 0 1 ya. Berarti kita punya C-nya itu adalah nilainya 1000 ya. C konstanta ini ya. Oke. Sehingga kita punya persamaannya seperti ini. Y sama dengan 1000 E pangkat KT ya. Sekarang tujuan kita mencari K-nya ya. Ya. Sekarang 9000 adalah nilai Y13 ya. Nilai Y ketika 13 hari ya. Banyaknya bakteri ketika setelah 13 hari. Oke, Y-nya 9000. Oke, 9000 sama dengan 1000 dikali E pangkat K dikali 13. Oke, nolnya 3 hilang ya. Jadi kita punya 9 sama dengan E pangkat 13K. Oke, sampai sini. Nah, tujuan kita adalah mencari K. Caranya adalah kita lnkan kedua ruas. Ln tujuannya supaya E-nya hilang. Ln 9 sama dengan ln
pangkat 13, Kak. Ya kan? Ln dan saling hilang. Sehingga kita punya ln 9 sama dengan 13K. Oke. Nah, kita lanjutkan ke tengah. Ya, ln 9 sama dengan 13K. Sehingga K sama dengan ln 9 per 13. Ya. Ln 9 per 13. Oke. K-nya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah ditanyakan K per ln 3. Ya sudah. Kalau ditanyakan K per ln 3, oke, kita sederhanakan dulu ya. Sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Ln 3 pangkat 2 per 13. Paham? Nah, dalam aturan ln, kalau ada ln 3 pangkat sesuatu, maka sesuatunya jadi pengali. Jadi 2 dikali ln 3 ya. 2-nya maju ke depan sebagai pengalinya. Seperti ini. Oke. Sehingga ketika kita punya K sama dengan 2 per 13 dikali ln 3, ya kan? Maka K per ln 3, K per ln 3 sama dengan 2 per 13. Oke? Oke ya, jadi jawabannya adalah 2 per 13. Oke, lanjut. Nomor 12. Jika integral 0 sampai 3x f dt, ini tentang teorema dasar kalkulus 1 ya. Sama dengan 7 cos px kuadrat plus 6x kuadrat plus c. Baik, sesuai aturan integrasi, integral teorema dasar kalkulus 1, maka kita turunkan kedua ruas dulu ya. Turunkan kedua ruas, jadi ddx. Turunkan kedua ruas, ddx terhadap integral 0 sampai 3x ft dt ya. Oke, ft dt sama dengan ddx turunan dari si ruas kanan, 7 cos px kuadrat ditambah 6x kuadrat tambah c ya. Oke, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi masukan ya. Jadi 3x-nya tidak dimasukkan ke f, jadi f 3x dikalikan turunan si 3x-nya, kalikan 3 ya, kalikan 3. Ini akan sama dengan 7 cos. Cos diturunkan menjadi sin ya. 7-nya tetap 7 ya. 7-nya tetap 7. Cos diturunkan jadi min sin. Dalamnya tetap px kuadrat. Dalamnya diturunkan lagi. Px kuadrat diturunkan. Berarti 2px ya. 2px. Tambah 6x kuadrat diturunkan jadi 12x. C diturunkan jadi 0. Seperti ini. Nah, lantas kita lanjut. Kita masukkan F3 yang kita cari ya, nilai F3. Alias kita substitusi X sama dengan 1. Kenapa X sama dengan 1? Supaya kita dapat F3 ya. Kalau X sama dengan 1 kita substitusi, maka akan menjadi 3F. 3 kali 1, 3F3 sama dengan min 7 sin 1 kuadrat kali pi ya. Kali 2pi kali 1. 2pi tambah 12 kali 1, 12. Oke. Nah, ingat. Ini sin pi kan 0 ya. 0. Berarti ini 0 hilang semua. Sehingga F3 sama dengan 12 dibagi 3 ya. Yaitu sama dengan 4. Oke. Jadi F3 sudah kita dapatkan. Nilainya adalah sama dengan 4. Oke, sama dengan 4. Oke. Lanjut. Tugas kita sekarang adalah mencari nilai C-nya ya. Mencari nilai C. Caranya mudah ya. Caranya mudah sesuai dengan template, misalkan integral A sampai A suatu fx dx atau ft dt apapun itu, maka hasilnya adalah 0 ya. Ketika batas bawah dan batas atas sama, 0 kan hasilnya kan? Ya sudah, substitusi ya. Caranya adalah substitusi x sama dengan 0. Lah, buat apa? Supaya batasnya sama ya. Jadi 0 sampai 0 f
TDT ya sama dengan 7 cos Pi 0 kuadrat plus 6 kali 0 kuadrat plus C ya. Jadi tujuan X-nya 0, substitusi ke kedua ruas supaya nanti kita tahu nilai C-nya berapa. Kalau ini kan 0 sama dengan cos Pi kali 0 kuadrat. 0 kan? Cos 0 itu kan 1. 1 kali 7, 7. Tambah 6 kali 0 kuadrat, 0. Tambah C ya. Jadi kita punya 0 sama dengan 7 tambah C. Sehingga si C-nya itu haruslah negatif 7. Oke. C-nya negatif 7 dan nilai F3-nya sama dengan 4. Oke, semoga bermanfaat.